Selamat siang Ibu Mei. Selamat siang Ibu Linda. Apa kabarnya hari ini Bu setelah mengajar satu harian di kelas? Baik Bu Linda, cuma ya itulah Bu Linda, ada sedikit problem. Iya ya, nampak suara Ibu biasanya happy gitu, tapi kok ini hari ini ya lesu gitu ya Bu ya. Kira-kira kenapa Bu? Inilah Bu Linda, biasa kan ada masalah di dalam kelas. Kalau kita ini sebagai guru kan selalu silih berganti masalahnya. Tapi masalah ini sedikit agak berat saya rasa Bu Linda karena ini terkait dengan anak yang semulanya ini berprestasi Bu Linda. Makanya saya bingung nih Bu Linda. Iya ya Bu ya. Jadi kira-kira kesulitan-kesulitan apa lagi yang Ibu alamin Bu? Gini Bu, eh, saya punya problem di dalam kelas. Jadi anak ini biasanya dia orangnya pintar gitu Bu Linda di dalam kelas, anak yang semangat gitu kan. Tapi belakangan ini saya melihat si anak ini kemauan belajarnya itu sangat menurun Bu Linda, sangat menurun. Tentunya kan karena semangat dia menurun, berpengaruh terhadap hasil belajarnya kan Bu Linda. Jadi si Iya ya. anak ini hasil belajarnya jadi menurun Bu Linda. Padahal semula si anak ini namanya si apa Bu Linda, si Iwan. Si Iwan ini biasanya anak yang berprestasi, termaktub lah di dalam kelas dia berprestasi. Tapi akhir-akhir ini dia sering murung, akhir-akhir ini dia sering tidak mengerjakan tugas, bahkan sering terlambat Bu Linda datang ke sekolah. Iya ya Itu Bu Bu ya. Linda. Benar-benar lagi menghadapi masa yang tidak baik ya Bu ya. Jadi kira-kira untuk menghadapi situasi tersebut apa yang Ibu lakukan? Menghadapi si Iwan ini Bu. Jadi kira-kira yang mau saya lakukan, kan saya mau sudah melakukan pendekatan sebelumnya ya Bu Linda, tapi sepertinya belum berhasil. Jadi menurut saya bagaimana ya Bu Linda seandainya saya panggilkan kedua orang tuanya untuk membicarakan ini. Bagaimana menurut Bu Linda? Itu bagus ya Bu Linda ya. Bagus itu sih Bu, termasuk suatu rencana yang aksi yang akan Ibu buat itu ya Bu ya. Eh, biar kita bisa mencapai tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapin Iwan ini ya Bu ya. Lalu kira-kira ya kan Bu, misalnya seandainya orang tua sudah dipanggil gitu kan Bu ya, rencana apa yang akan diperbicarakan dengan orang tua untuk Iwan, anak kita Iwan ini Bu? Rencana yang Ini akan Ibu buat untuk yang mencapai tujuan. saya rencanakan untuk mencapai supaya si Iwan ini kembali bermotivasi, saya ingin membicarakan masalah si Iwan ini kepada kedua orang tuanya, bagaimana masalahnya. Karena kan Bu Linda, saya dapat informasi dari salah satu orang tua murid juga, ternyata orang tua uh, si Iwan ini baru berpisah Bu Linda. Jadi mungkin itu turunnya motivasi si Iwan ini dalam belajar. Jadi saya ingin walaupun tidak kedua orang tuanya, setidaknya ayah atau ibunya yang mewakili, saya ingin berdiskusi kepada orang tuanya itu bagaimana supaya meningkatkan lagi motivasi belajar si Iwan tadi. Jadi kami berkolaborasi kan Bu Linda sama orang tuanya menyemangati di rumah, di sekolah saya menyemangati, gitu Bu Linda maksud saya. Bagaimana kan Bu Hmm, Linda menurut Bu Linda? Kalau sangat menurut bagus. saya yang seperti itu. Itu sangat bagus sekali ya Bu, itu udah langkah yang tepat ya kan Bu, karena kan memang Iwan ini kan yang paling dekat pasti orang tuanya gitu ya Bu ya. Sangat bagus sekali supaya orang tua juga tidak terberlarut dengan masalahnya, supaya mengcover anak kita Iwan ini ya kan Bu. Sangat bagus itu Bu. Lalu kira-kira prioritas apa yang akan Ibu
buat kalau sudah bertemu dengan orang tuanya gitu. Prioritas yang ingin Ibu sampaikan gitu tentang Iwan ini Mhm. apa yang harus dilakukan gitu biar orang tuanya juga bisa sama-sama lah bekerja sama dengan baik sama dengan Ibu gitu. Prioritas yang ingin ingin dibilangkan gitu, Bu. Jadi menurut saya kan Bu Indah, prioritas yang ingin saya lakukan itu ya memang mengajak orang tuanya bekerja sama untuk mengembalikan motivasi belajar si anak, mengembalikan disiplin si anak, karena kan seperti yang saya bilang di awal kan Bu Indah, anak ini akhirnya sering tidak masuk di dalam belajar, walaupun kadang sering terlambat. Ini berbanding terbalik dengan Iwan yang saya kenal beberapa bulan yang lalu di awal masuk semester Bu Linda. Jadi prioritas saya ya bekerja sama sama orang tuanya agar mengembalikan semangat belajar si Iwan ini. Agar orang tuanya, saya mau tekankan kepada orang tuanya, apapun yang terjadi problem di dalam rumah tangga mereka kan Bu, tapi jangan membuat si Iwan ini menjadi down. Saya rasa sepertinya kayaknya anak didik saya ini yang bernama Iwan ini sepertinya dia itu kayak ini kehilangan semangat gitu loh Bu Linda. Jadi saya mau ngajak orang tuanya bagaimana ya supaya si Iwan ini kembali lagi motivasinya, kembali lagi semangat belajarnya, gitu Bu Indah. Sehingga kan nanti si Iwan kalau kembali lagi semangat belajarnya pasti saya rasa beriringan dengan rasa disiplinnya. Biar semangat gitu loh Bu Linda. Jadi saya mau ngajak orang tuanya, bagaimana ya supaya si Iwan ini kembali lagi motivasinya, kembali lagi semangat belajarnya, gitu Bu Indah. Sehingga kan nanti si Iwan kalau kembali lagi semangat belajarnya pasti saya rasa beriringan dengan rasa disiplinnya, biar supaya dia kembali lagi menjadi bintang di kelas gitu Bu Indah. Iya, Itu iya, yang mau iya. saya lakukan. Iya, sangat bagus ya, Bu, prioritas yang udah Ibu buat itu ya, Bu, ya kan. Karena anak didik itu kan kita orang tua di sekolah ya kan, Bu, kan. Jadi Iya Bu kita tidak Linda. terlepas iya, jadi kita bagaimanapun pasti kita memiliki tanggung jawab yang besar ya kan, Bu, kan. Nggak bisa kita Iya, dan menutup mata. Ya inilah mm, kita dulu ya kan, Bu. Memang harus iya, benar-benar merangkul, harus benar-benar bisa menjadi teman, sahabat, nggak hanya mm, dalam keadaan senang aja bagi anak-anak ya, Bu, ya, terlebih dalam keadaan ya sedih ya, Bu, termasuk duka lah ya ini ya kan, Bu, karena lagi mengalami hal yang iya. tidak nah, Karena kan Bu dalam Linda kan, kita itu kan orang tua kedua dia ya kan Bu Linda. Jadi tentunya masalah si anak ya ini akan mempengaruhi kita juga gitu kan. Jadi masalah bagi diri kita juga gitu ya Bu iya, Linda. benar sekali, Ibu. Oke, Bu, mantap sekali ya, Bu, ya. Lalu kan, Bu, untuk, membuat rencana yang sudah kita susun, membuat prioritas yang sudah kita bilang tadi, dan ada satu lagi kan, Bu, kira-kira komitmen apa yang sudah Ibu rancangkan lah gitu supaya anak ini kembali mood-nya kembali ini lagi. Pasti Ibu kan sedikit banyaknya tahu lah apa kira-kira yang bisa mengembalikan mood anak ini gitu. Kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan gitu, Bu, supaya anak ini bisa bisa happy kembali lah seperti itu. Walaupun nggak bisa 100% lah gitu, Bu. Iya kan Bu Linda. Jadi komitmen yang ingin saya lakukan yang memang benar-benar uh, saya mau mengadakan pendekatan, memotivasi dia Bu Linda, biar supaya kembali lagi rasa semangatnya Bu Linda. Ibaratnya saat ini saya itu ingin menspesialkan waktu saya kepadanya. Contohnya di jam belajar, saya memanggil dia. Kayak tadi kan Bu Linda sebelum kita berpulang, saya tuh sempat Iya, memanggil dia, memotivasi dia gitu. Karena saya ingin apa yang dalam pemikiran saya ini si Iwan ini kembali seperti di awal saya mengenal dia dan saya beryakin kalau saya melaksanakan dengan baik rasa komitmen
ini supaya dia kembali lagi seperti di awal dan berkolaborasi kepada orang tuanya, saya yakin ini akan tercapai. Saya positif berpikir gitu Bu Linda, kalau ini akan berjalan lancar gitu Bu Linda. Wah, sangat Mhm. luar biasa sekali Bu ya, mengapa namanya, memanggil secara empat mata gitu ya. Bener Bu, kalau anak kita perlakukan seperti itu, mereka merasa, wah ternyata orang di luar dari kedua orang tua saya ada yang memperhatikan seperti Bu. Luar biasa Ibu Mei ya Bu ya. Lalu Bu, kira-kira kan Bu, Ibu kan sudah ini ya, udah melakukan apa namanya, sudah menyusun suatu tanggung jawab yang akan Ibu buat gitu kan Bu. Lalu untuk selanjutnya, kira-kira hal apa dan siapa yang kira-kira mampu mendukung semua yang akan Ibu buat ini, Bu? Siapa saja Kalau yang dapat menurut saya Ya, kalau menurut saya sejauh ini yang mendukung mendukung apa yang saya rencanakan ini untuk mengembalikan, semangat dari Iwan ini tentunya orang tuanya kan Bu Linda, karena tanpa peran orang tua semua menurut saya sia-sia. Karena sedekat dan seperhatian apapun kita sebagai guru, jika tidak, dibarengi yang paling utama orang tua di rumah, itu terasa sia-sia ya kan Bu Linda. Jadi saya harapkan sekali kolaborasi yang indah antara saya dan orang tuanya, kemudian saya akan melibatkan di sini kemungkinan kepala sekolah Bu Linda. Karena rasa saya, melihat dari absensinya sudah sangat banyak sekali nggak hadir Bu Linda. Jadi rasa saya juga berhak memberitahu Bapak Kepala Sekolah dan mana tahu Bapak Kepala Sekolah juga, bisa memberikan masukan, motivasi yang dapat membangun si Iwan ini dengan baik gitu Bu Linda. Jadi yang saya libatkan di dalam ini tadi, ya orang tuanya, berikutnya, kepala sekolah gitu, untuk membangun kepercayaan diri dia lagi. Itu rencana saya Bu Linda. Semoga apa yang saya rencanakan ini dapat tercapai dengan baik dan Iwan kembali bersemangat untuk sekolah, karena apapun ceritanya apa yang dia lakukan sekarang ini adalah berhubungan untuk nanti ke depannya diri dia gitu kan Bu Linda. Hmm, ya, itulah ya Bu, makanya amin. saya ingin sekali merubah si Iwan ini kembali seperti semula karena yang saya tahu Iwan ini bukan anak yang seperti ini, anak yang rajin, anak yang cerdas, anak yang bersemangat gitu. Jadi karena dia seperti ini, saya yakin akan kembali lagi semangatnya, tapi mungkin ada prosesnya dan usaha gitu Bu Linda. Amin, Mhm. amin. Wah, luar biasa Ibu Mei ya, datang tadi dengan rasa beban gitu setelah kita bercerita-bercerita ternyata Ibu Mei bisa juga memecahkan masalahnya ya Bu Mei ya, luar biasa. Semoga apa yang sudah Ibu Mei rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya sangat senang. Biasa Ibu Mei ya, datang tadi dengan rasa beban gitu setelah kita bercerita-bercerita ternyata Ibu Mei bisa juga memecahkan masalahnya ya Bu Mei ya, luar biasa. Semoga apa yang sudah Ibu Mei rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya sangat senang karena sedikit beban saya menjadi berkurang. Sebenarnya semuanya itu berkat motivasi dari Bu Linda. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu Linda atas motivasi yang Sama-sama Bu diberikan Mei. kepada saya. Sama-sama Ibu Mei, semoga semua dapat berjalan dengan sangat baik ya Ibu Mei. Semangat selalu Bu Mei. Iya, Terima kasih Bu Linda. Semoga kita tetap semangat ya Bu Linda untuk amin. melakukan kebaikan-kebaikan untuk membersamai peserta didik kita ini ya. Amin, sama-sama Ibu Mei. Selagi kita memiliki hati yang benar-benar ikhlas dan tulus, pasti kita akan diberi kesehatan supaya kita mampu untuk berjalan ke depannya selanjutnya, membimbing anak-anak kita ya Ibu Mei.
Iya Iya, Bu benar Mei. Bu Linda. Baik Ibu Nah, Mei. terima kasih ya Ya, Bu Linda. sama-sama Ibu Mei.